Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, anak-anak hebat dan anak-anak berprestasi. Jumpa lagi dengan Bu Elo di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan jangan lupa harus tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi Bahasa Indonesia kelas 4 pada tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Materi Bahasa Indonesia yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.5, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Khususnya kita akan mengidentifikasi tokoh, penokohan dan amanat atau pesan moral dalam suatu cerita. Sebelum kita menganjuk ke pembelajaran, kita harus pahami dulu apa itu yang disebut dengan karya sastra. Jadi karya sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Contoh karya sastra antara lain cerita, dongeng, puisi, novel, drama, dan sebagainya. Nah, anak-anak pasti sudah pernah kan membaca suatu cerita di dalam buku? Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat memahami inti cerita itu? Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus membaca karya tersebut dengan cermat dan teliti. Kita harus membacanya satu persatu dengan teliti, serta kita juga harus memahami unsur-unsur intrinsik dalam cerita atau dongeng tersebut. Nah, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik suatu cerita adalah unsur-unsur yang membangun suatu cerita dari dalam. Apa saja unsur-unsur intrinsik suatu cerita tersebut? Yaitu yang pertama, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam suatu karya sastra. Yang kedua yaitu penokohan atau perwatakan, yaitu watak yang dimiliki oleh tokoh. Yang ketiga, tema, yaitu gagasan, ide atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra. Unsur yang keempat yaitu alur. Alur adalah urutan atau rangkaian suatu peristiwa. Yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam sebuah peristiwa. Unsur yang keenam adalah latar atau setting, yaitu segala keterangan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana terjadinya suatu karya sastra. Unsur yang terakhir yaitu sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Yaitu cara pengarang menempatkan dirinya dalam suatu karya sastra. Nah, jika kita melihat unsur-unsur intrinsik tadi, maka kita ketahui bahwa salah satu intrinsik suatu karya adalah tokoh. Tokoh tadi seperti yang kita ketahui adalah pelaku dalam suatu cerita atau karya sastra. Nah, berdasarkan fungsinya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sesekali atau hanya beberapa kali saja untuk mendukung atau membantu tokoh utama. Selain berdasarkan fungsinya, tokoh juga dibedakan berdasarkan penokohan atau perwatakannya, yaitu dibagi menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik. Di dalam suatu cerita, tokoh protagonis bisa kita jadikan sebagai teladan. Mengapa seperti itu? Karena tokoh protagonis memiliki sikap yang baik yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Contoh sikap yang baik seperti murah hati, dermawan,
penyayang, jujur, dan sebagainya. Sedangkan tokoh antagonis adalah kebalikan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki watak jahat. Tokoh antagonis tidak bisa kita tiru dan tidak boleh kita tiru dalam kehidupan sehari-hari karena sikapnya tidak patut kita contoh dan tidak memiliki tauladan yang baik. Contoh sikap yang antagonis adalah suka bermalas-malasan, pemarah, suka mencaci maki, pendendam, suka mengambil hak orang lain, dan sebagainya. Nah, setelah kalian membaca keseluruhan cerita dengan teliti dan cermat, maka selanjutnya kita dapat mengetahui amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral yang dapat kita petik dari isi sebuah cerita. Selain kita juga bisa mengetahui amanat atau pesan moralnya, kita juga bisa memberikan tanggapan atau komentar kita terhadap isi cerita. Nah, sekarang kita praktek langsung ya. Supaya lebih jelas, ayo kita sama-sama baca teks berikut ini, kemudian kita bersama-sama identifikasi tokoh, perwatakannya, serta amanatnya. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu, setelah 10 tahun merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktek di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana kepada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, botol bekas, bahkan kemasan bekas. Diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Dokter Rana mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Sumber buku tematik terpadu kurikulum, buku siswa tema 4,
berbagai pekerjaan. Halaman 76 sampai 77. Setelah kita membaca dengan cermat cerita tersebut, maka kemudian kita bisa mengidentifikasi tokoh, perwatakan tokoh dan juga amanatnya. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Dr. Rana. Mengapa Dr. Rana dikatakan sebagai tokoh utama? Karena Dr. Rana selalu dimunculkan dalam semua bagian cerita, mulai dari bagian awal sampai bagian akhir, sehingga tokoh Dr. Rana ini mendominasi cerita. Kemudian tokoh tambahannya adalah kepala desa, warga, ayahku, dan para remaja. Mengapa mereka dikatakan sebagai tokoh tambahan? Karena tokoh-tokoh ini hanya dimunculkan sesekali saja di dalam cerita itu. Kemudian perwatakan tokohnya, watak tokoh utama atau watak Dr. Rana adalah rendah hati dan suka menolong. Mengapa dikatakan rendah hati? Ya, karena dia tidak sombong, bahkan dia selalu memikirkan nasib para warganya. Kemudian dia juga suka menolong warga yang kesusahan atau yang tidak mampu membayar uang berobat dengan cara membiarkan mereka membayar dengan sampah yang bisa didaur ulang. Tokoh antagonis dalam cerita ini tidak ada, dan tokoh protagonisnya adalah Dr. Rana, kepala desa, warga ayahku, dan lain-lain. Adapun amanat atau pesan moral dalam cerita ini adalah, dimanapun kita berada, kita harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, serta kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Bagi yang kurang jelas, bisa kalian tonton video ini lagi ya. Dan jangan lupa, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat untuk anak-anak dalam membantu belajar, dan juga bermanfaat untuk ayah bunda dalam membantu anak-anak dan mendampingi anak-anak belajar. Dan jangan lupa pesan ibu, selalu membaca minimal 1 buku dalam 1 hari. Kalian bisa membaca apa saja, bisa membaca buku cerita, bisa membaca buku pelajaran atau buku-buku pengetahuan umum. Atau kalian bisa membaca novel, membaca majalah ataupun surat kabar yang lainnya. Mengapa seperti itu? Karena dengan membaca kita bisa mengetahui informasi yang ada di sekeliling kita, bahkan di dunia. Dengan membaca juga kita bisa meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan kecerdasan, dan juga meningkatkan daya imajinasi dan juga kreativitas. Nah, cukup sekian video hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ya. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.